Double yes, Papa. No. Saya akhiri dengan lagu yang diciptakan oleh Mas Refli. Ya teman-teman, video yang barusan saya putar itu adalah video dari tokoh telematika, atau bisa disebut dengan bahasa kerennya itu adalah pakar telematika yang bernama Roy Suryo. Kita tahu di dalam pernyataannya Roy Suryo itu ingin memisahkan Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi Roy Suryo CS itu tidak menyadari kalau Pak Prabowo itu adalah negarawan sejati, sementara Mas Gibran itu adalah titisan dari Pak Jokowi yang merupakan politisi ataupun negarawan sejati. Mereka tidak mungkin dipisahkan hanya dengan cara yang seperti ya ecek-ecek lah ya yang disampaikan Roy Suryo. Roy Suryo CS itu sengaja menggoreng isu fufu papa seolah-olah itu milik Mas Gibran. Roy Suryo malah memberikan pernyataan bahwa 99,9% itu milik Mas Gibran. Padahal itu belum diselidiki secara saintifik ya, secara ilmiah. Tapi Roy Suryo sudah mengatakan bahwa fufu papa milik Mas Gibran. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mereka, Roy Suryo CS itu menggoreng berbagai isu untuk memisahkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Gibran dan Pak Jokowi terus diserang. Tetapi mereka juga tidak menyadari semakin Mas Gibran diserang, semakin Pak Jokowi diserang, mereka semakin moncer. Buktinya ketika Mas Gibran datang ke Toraja, datang ke Flores, sambutan masyarakat luar biasa, tumplek blek. Nah, Mas Gibran titisannya Pak Jokowi ketika kemarin pulang ke Solo tuh, warga Solo tumplek blek ya menyambut Pak Jokowi. Hasutan-hasutan ataupun isu-isu yang digoreng yang ditujukan kepada Mas Gibran sama Pak Jokowi itu tidak mempan sama sekali. Nah, dan demo-demo yang ada di Solo kemarin itu adalah demo-demo drop-dropan dari luar Solo. Bahkan ada emak-emak yang sengaja didatangkan dari Jakarta untuk mendemo rumah yang baru akan dibangun untuk Pak Jokowi. Jadi emak-emak ini dengan bangganya ya mendemo rumah yang baru mau dibangun di daerah Colomadu. Ya, jadi kalau ada statement yang mengatakan warga Solo aja mendemo Pak Jokowi, itu salah besar. Ya, pendemo itu drop-dropan dari luar daerah. Oke, kita kembali ke pakar telematika. Roy Suryo itu mempunyai latar pendidikan S1-nya komunikasi, S2-nya adalah kesehatan. Tetapi nggak tahu kenapa Roy Suryo bisa disebut pakar telematika. Nah, karena disebut pakar telematika, hal-hal yang berurusan dengan IT, Roy Suryo bisa menjadi rujukan. Nah, disinilah akhirnya terkuak bahwa Roy Suryo itu sebetulnya kurang kompeten di dalam bidang telematika ataupun IT. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Ade Armando, ya, Ade Armando, bahwa kesaksian-kesaksian Roy Suryo di pengadilan itu tidak dipakai. Banyak yang tidak dipakai. Nah, sebentar lagi saya akan memutarkan video dari Ade Armando yang mengatakan bahwa kesaksian-kesaksian dari Roy Suryo banyak ditolak oleh pengadilan. Bagaimana videonya? Yuk kita lihat video berikut ini. Pada Agustus 2013 lalu, Forum Akademisi Informasi Teknologi mempertanyakan apa benar Roy bisa disebut sebagai ahli telematika. Ketua Forum Hotlan Sitorus bahkan menyatakan bahwa sebutan ahli telematika untuk Roy hanya persekongkolan dalam pencitraan. Pada 2016, Roy ikut disorot dalam pengadilan kasus kopi sianida Jessica Wongso. Roy Suryo kali ini datang ke persidangan karena diundang oleh Edi Darmawan selaku ayah Mirna Salihin. Saat sidang berlangsung, di kursi pengunjung Roy mengatakan bahwa kesaksian Rismond Sianipar yang merupakan ahli digital forensik dari pihak Jessica Wongso adalah bohong. Roy menunjuk-nunjuk Rismond dengan terus mengatakan bohong, bohong, bohong. Pada 2022, Roy Suryo dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan penodaan agama terhadap umat Buddha karena telah menyebarluaskan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Pada 28 Desember 2022 itu,
Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Roy bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 9 bulan penjara terhadapnya. Akhir tahun lalu, Roy menuduh Gibran menggunakan 3 buah mikrofon saat debat Capres dan Cawapres. Dia menganggap itu sebagai ketidakadilan KPU karena Cawapres lain tidak menggunakan 3 mikrofon. Roy juga menuduh Gibran menggunakan earphone sehingga memperoleh bantuan jawaban dari timnya. Tuduhan itu dibantah oleh KPU yang menyebut semua Cawapres menggunakan 3 mikrofon untuk antisipasi ada mikrofon yang mati. KPU juga menyatakan semua Cawapres menggunakan earphone. Di masa pertarungan menuju Pilpres itu, Roy juga menyatakan tak percaya pada ijazah asli Gibran. Keaslian ijazah Gibran ini ramai dibicarakan akibat adanya pengguna Twitter yang mempertanyakan keaslian ijazah Gibran. Gibran lantas menunjukkan ijazah kuliahnya di Management Development Institute of Singapore dan gelar yang diperoleh dari University of Bradford untuk menampik isu tersebut. Tapi Roy menyatakan ijazah yang diperlihatkan Gibran ke wartawan bisa saja dibeli karena banyak tempat yang menjual ijazah palsu. Ya, tapi tuduhan Roy itu dibantah KPU yang menjelaskan bahwa ijazah Gibran adalah asli dan sudah memenuhi persyaratan. Oh ya, di luar itu semua ada pula kasus yang disebut Panci Roy. Saat lengser dari jabatan Menpora, Roy Suryo disebut membawa sejumlah barang yang ada di rumah dinasnya termasuk panci. Masalahnya, barang-barang itu kan cuma pinjaman dari negara. Karena itulah Roy lalu diminta untuk mengembalikan barang-barang itu yang totalnya dilaporkan mencapai 3.226 unit. Akibat kasus itu, banyak pihak memberikan gelar Dewa Panci kepada Roy. Saya minta maaf kalau saya merasa harus cukup terperinci menjelaskan kasus-kasus Roy. Tapi itu harus saya lakukan untuk menunjukkan mengapa saya tidak bisa percaya dengan penjelasan Roy. Jadi kalau dia menyatakan dengan tegas 99% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran, saya merasa tak perlu langsung percaya. Roy harus mengungkapkan bukti. Kalau tidak, ya maaf saja. Ya teman-teman, itu tadi video dari Ade Armando yang mengatakan bahwa kepakaran dari Roy Suryo itu bisa dikatakan tidak valid. Banyak kesaksian-kesaksian yang ditolak oleh pengadilan. Memang Roy Suryo ini manusia penuh kontroversi, ya itu sudah banyak beredar tentang sebutan Jenderal Panci lah, tidak bisa hafal lagu Indonesia Raya, dan lain-lain. Nah, kalau orang yang penuh kontroversi seperti ini, pasti juga akan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi dan ujung-ujungnya tidak valid, termasuk akun Fufu Fafa. Kalau memang akun Fufu Fafa itu mereka punya bukti valid, seharusnya mereka lapor kepada polisi. Tetapi mereka juga tahu bahwa yang menjadi sasaran serang itu adalah Prabowo. Jadi yang berhak melaporkan akun Fufu Fafa itu seharusnya pihak Prabowo. Tetapi pihak Prabowo itu tenang-tenang saja. Jadi Roy Suryo CS itu hanya berkoar-koar terus, ya. Tetapi masyarakat tidak terpengaruh. Gibran semakin menyala, Gibran semakin moncer. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.